Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran di pertemuan ke-12. Setelah minggu yang lalu kita sudah masuk belajar tentang pembaharuan kurikulum. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi selanjutnya tentang komponen pembelajaran. Tapi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya ingin mengecek kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini. Oke. Kalau di laporan ini sepertinya masuk semua ya, alhamdulillah pada hari ini. Jadi tidak ada yang absen. Baik. Sebelum kita mulai ke materi ini, ada yang masih ingat minggu yang lalu kita belajar apa? Minggu yang lalu kita telah belajar tentang pembaharuan kurikulum, ya. Nah, di pertemuan 11 kemarin tentang pembaharuan kurikulum, dan hari ini kita belajar mengenai komponen pembelajaran, ya. Oke, di komponen pembelajaran ini ada beberapa bahasan yang akan kita bahas ya. Anda bisa lihat di slide-nya, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran, yang kedua tentang materi, ketiga tentang metode, empat media, dan terakhir kita akan belajar tentang evaluasi pembelajaran. Capaian pembelajaran yang harus kita capai setelah melakukan perkuliahan pada hari ini, yaitu yang pertama, Anda diharapkan memahami keterkaitan antar komponen pembelajaran, ya. Yang kedua, Anda diharapkan memahami secara mendalam komponen pembelajaran. Baik, sebelum kita masuk ke inti materinya, saya ada sedikit bagan ya tentang proses pembelajaran. Silahkan coba perhatikan proses atau bagan yang ada sebagai proses pembelajaran ini. Saya berikan waktu 1 menit untuk Anda mengamati ya bagan tersebut ya, silahkan. Sebelum saya jelaskan, siapa yang ingin mencoba menjelaskan bagan ini? Silahkan. Oke, silahkan Dila. Menurut saya di dalam bagan tersebut sedang mengajar dan sedang mempersiapkan bahan pembelajarannya. Oke, baik, terima kasih. Ada guru dan mempersiapkan bahan ya. Oke. Selanjutnya, silakan. Siapa? Oi, silakan. Bagus. Oke. Jadi selain guru itu mempersiapkan bahan pembelajaran, guru juga dapat melihat dampak dari hasil pembelajaran tersebut, Pak. Oke, ada dampak, betul ya. Jadi harus dilihat ya dampaknya seperti apa begitu. Terima kasih, bagus. Yang ketiga, silakan. Ada lagi? Oke. Silakan, Isma. Izin menambahkan juga dari saudara Bagus, dan yang saya lihat juga di situ juga ada seorang guru yang merekayasa pembelajaran supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, Pak. Oke. Apa lagi? Jadi ada seorang guru yang merekayasa Merekayasa. supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi ada guru merekayasa pembelajaran supaya pembelajarannya tercapai. Oke, wah luar biasa ya. Secara general tentang komponen-komponen pembelajaran, selanjutnya saya akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Kita gunakan kelompok yang kemarin sudah dibentuk ya, masih ingat? Ada ya kalau dari PJ-nya. Silahkan disesuaikan. Silahkan bergabung atau dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan kelompok 1 di sini boleh, atau mau di mana? Mau di sini? Boleh. Terserah. Melingkar juga tidak jadi masalah. Silahkan. Ya. Silahkan. Anda membentuk kelompok. Ya. Oh, 3 di sini boleh. Boleh. Silakan. 1 di situ. Ya, Pak. Boleh. Nah, boleh.
supaya lebih mudah ya dalam belajar. Oke, silakan. Baik, kelompoknya sudah terbentuk ya. Kelompok satu mana? Oke, ini ada bahan yang nantinya akan dipelajari. Kelompok dua, silahkan. 3, 4, 5. Oke. Nah, mohon diperhatikan di lembar kerja yang sudah saya bagikan. Nanti saya akan memberikan waktu sekitar 30 menit kepada Anda untuk mengkaji apa saja yang ada di lembar kerja tersebut. Ya, silahkan Anda cari dan temukan instruksi-instruksi yang ada di lembar kerja tersebut. Ya, nanti setelah itu saya akan berikan waktu sekitar 30 menit kepada tiap kelompok untuk mencari bahan-bahan yang sudah saya instruksikan. Nanti tiap kelompok harus mempresentasikan atau harus menjelaskan apa yang sudah dikerjakan di kelompok tersebut. Ya, paham ya? Paham? Ada yang Jawabannya ditulis di sini langsung. Oh, boleh langsung di situ, boleh. Ya, ada lagi? Paham semua ya? Paham. Oke, kalau begitu silakan mulai dari sekarang kerja kelompok selama 30 menit. Silakan dimulai. Baik, terima kasih. Sudah 30 menit Anda bekerja kelompok. Untuk saatnya Anda mempresentasikan apa yang sudah Anda kerjakan secara berkelompok ya. Oke, yang pertama silahkan untuk kelompok 1, saya persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis dan sintesis, evaluasi, kreasi. Dan selanjutnya afektif, menerima, menanggapi, nilai atau value, berorganisasian, nilai internalisasi, dan terakhir psikomotor, persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, mahir, alami, dan original. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kelompok 1 ya yang sudah memaparkan hasil kerjanya. Betul tadi apa yang dikatakan. Di situ ada beberapa jenis perilaku ya dari tujuan pembelajaran. Yang pertama ada tujuan-tujuan yang berupa kognitif ya. Kognitif ini berhubungan dengan apa? Pengetahuan ya. Pokoknya dan tadi ada tingkatannya ya. Dan ini ada afektif dan psikomotor. Kelompok 2, silakan. Tentang materi pembelajaran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan sedikit memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi pembelajaran. Dari hasil diskusi kami menemukan bahwa materi pembelajaran itu memiliki 4 jenis. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 2 ya tentang materi pembelajaran. Tadi betul ada beberapa. Jadi materi pembelajaran itu bisa diambil dari beberapa hal. Kita ke kelompok 3 tentang strategi. Silakan. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang strategi pembelajaran. Berikut strategi pembelajaran di kurikulum Merdeka yang dapat digunakan adalah yang pertama strategi pembelajaran kolaboratif,
Yang kedua, strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, strategi pembelajaran berbasis diskusi. Yang kelima, strategi pembelajaran berbasis inklusi. Yang keenam, strategi pembelajaran berbasis simulasi. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran berbasis pengalaman. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan. Baik, terima kasih kelompok 3 ya. Jadi ada banyak ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri di slide yang sudah saya siapkan. Ini ada beberapa strategi pembelajaran yang bisa digunakan di kurikulum Merdeka. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Tentang media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang media pembelajaran. Di sini ada pengelompokan media. Yang pertama, media gambar diam atau tidak bergerak. Contohnya itu poster, foto, dan lain-lain. Yang kedua, media audio. Contohnya radio, podcast atau siniar, dan lain-lain. Yang ketiga, media gambar hidup. Contohnya video, gambar slide, dan lain-lain. Yang keempat, benda-benda asli. Contohnya benda-benda di sekitar, kayak papan tulis dan lain-lain. Yang kelima, pengajaran berbantuan komputer. Contohnya AR, VR, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi yang dijelaskan oleh kelompok 4 ini adalah pengelompokan media ya. Terima kasih kelompok 4. Terakhir, silakan dari kelompok 5 ya tentang evaluasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan memaparkan tentang hasil diskusi kelompok kami mengenai tentang evaluasi pembelajaran. Adapun tujuan evaluasi pembelajaran tersebut, yang pertama, melihat produktivitas dan efektivitas proses belajar. Yang kedua, memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Yang ketiga, mengembangkan program belajar mengajar. Yang keempat, mengetahui kesulitan siswa dan mencari jalan keluarnya. Yang kelima, menempatkan siswa dalam situasi belajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Baiklah, cukup sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Unsur pokok evaluasi. Objek yang akan dievaluasi, kriteria sebagai pembanding dan keputusan. Syarat evaluasi pembelajaran: validitas, reliabilitas, objektivitas, representatif, dan praktik. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Ya, oke. Kelompok 5 tadi tentang evaluasi ya. Tadi disebutkan sudah bagus ya. Ada tujuan evaluasi, ini untuk melihat produktivitas dan efektivitas, memperbaiki atau menyempurnakan, mengembangkan program belajar, mengetahui kesulitan, dan menempatkan siswa dalam situasi belajar yang tepat atau sesuai dengan kemampuannya. Tadinya, silahkan, apakah ada pertanyaan atau tidak dari apa yang sudah kita bahas dari mulai tujuan pembelajaran sampai pada evaluasi pembelajaran? Silakan. Oke, Bunga, silakan. Bagaimana? Izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana jika salah satu komponen pembelajaran tersebut tidak ada? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Kalau dari kelima komponen itu satu atau beberapanya hilang, ini bagaimana nih? Oke, sebelum saya jawab, ada yang mau mencoba menjawabnya terlebih dahulu? Silakan. Oke, Gilang. Izin menjawab, Pak. Jika salah satu komponen pembelajaran tidak ada, maka pembelajaran tidak akan bisa terjadi. Oke, terima kasih Gilang. Pembelajarannya tidak terjadi katanya. Apakah benar atau salah? Oke.
Kalau salah satu atau beberapa dari komponennya tidak ada, itu bagaimana? Sebelum jawab ke sana, Anda harus paham dulu bahwa komponen pembelajaran itu merupakan sebuah sistem. Ya, jadi bisa tetap terjadi tapi tidak efektif dan efisien. Begitu ya. Oke, untuk selanjutnya, nah kita akan ada sedikit evaluasi. Oke, siap ya? Kita mulai. Siap. Ya, ada. Siap. Bisa dilihat di handphone Anda? Ayo. Ayo. Oke, betul ya. 15 orang kita lihat siapa pemenangnya. Febrian ya. Oke, Ricky kedua, ketiga Tian, Ismaulia dan Gilang. Oke, ini bisa cepet-cepetan ya, harus cepet-cepetan. Next, kita. Siap, yang kedua. Ya. Ayo. Siap. Terakhir, pertanyaan terakhir ini harus cepet-cepetan nih supaya bisa menang. Kita lihat. Terakhir. Nah, gampang ini. Ayo. Mana? Ayo. Haristik ya. Lebih lanjutnya nanti ada di penjelasan. Ya, kita lihat siapa juaranya. Saya ingin mendengar dulu kesimpulan, ya, mendengar kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Silakan, siapa? Boleh. Menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Komponen pembelajaran saling terhubung dan dapat menentukan tercapaian tujuan pembelajaran. Oke, baik, terhubung ya. Ada lagi, silakan. Terima kasih, silakan. Silakan, saya buka. Menurut saya, setiap komponen pembelajaran harus dipersiapkan secara matang agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Contohnya, ketika kurangnya media pembelajaran, hal ini memiliki dampak yang cukup besar, yaitu dapat menurunkan kualitas pembelajaran dan berujung pada menurunnya kualitas pendidikan. Sama yang seperti bilang Pak Bakar tadi, hal ini sangat berpengaruh, bahkan pembelajaran tidak akan terjadi jika media pembelajaran kurang. Terima kasih. Oke. Satu lagi. Oke. Wah, menang kita sekarang. Menurut Febri sendiri ya, kesimpulan untuk hari ini itu guru harus dapat mengelola pembelajaran secara maksimal. Adapun kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran secara efektif itu menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembelajaran ataupun pendidikan, dan penguasaan strategi pengelolaan pembelajaran yang maksimal oleh guru dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Betul apa yang dikatakan oleh teman-teman Anda. Intinya dari komponen pembelajaran ini kita harus bisa mendesain dan menyiapkannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.